Halo semuanya, dan langsung aja kita mulai bedah taktik hari ini. Kita bakal bongkar abis-abisan pertandingan grup L di Stadion Dallas yang jujur aja bener-bener gila. Kemenangan 4-2 Inggris atas Kroasia di Piala Dunia 2026. Kalau kalian cuma lihat skornya, mungkin kalian mikir, wah laga ini pasti pertahanannya pada bocor nih. Tapi tunggu dulu. Sebagai analis, tugas kita adalah ngebedah apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ini bukan sekedar laga yang asyik ditonton, tapi sebuah statement of intent, unjuk kekuatan yang serius dari skuad asuhan Thomas Tuchel. Lewat data dan statistik, kita bakal lihat gimana The Three Lions sukses meredam perlawanan super alot dari Kroasia. Oke, coba perhatiin angka mutlak ini dulu, 22 berbanding 10. Yap, itu adalah total tembakan dari kedua tim. Inggris nembak 22 kali, Kroasia cuma 10. Kenapa metrik ini penting banget? Karena angka inilah yang ngasih tahu kita cerita aslinya. Skor 4-2 bisa aja terjadi karena kiper lagi apes atau murni hoki kan? Tapi perbedaan volume tembakan yang sejauh ini jadi bukti valid kalau Inggris secara taktis benar-benar berhasil ngacak-ngacak pertahanan Kroasia berkali-kali. Livakovic di bawah Mister Kroasia bahkan sampai harus jatuh bangun nahan gempuran tiada henti. Masuk ke bagian pertama, drama sengit babak pertama. Nah, walau akhirnya mendominasi banget, semua itu nggak langsung terjadi gitu aja dari menit awal. Dan yang bikin geleng-geleng kepala dari 45 menit pertama ini bisa dirangkum dalam satu angka, 21. Percaya nggak percaya, Inggris kebobolan jumlah gol yang sama di satu babak pertama ini, yaitu 2 gol, kayak yang mereka alamin di gabungan babak pertama dari 21 pertandingan sebelumnya. Gila kan? Ini benar-benar kejutan sistemik buat lini belakang mereka. Tiba-tiba, mereka harus ngadepin situasi super panik yang jarang banget mereka alamin. Biar lebih kebayang, mari kita runut roller coaster di babak pertama ini. Menit ke-9, Inggris unggul duluan lewat penalti Harry Kane setelah Noni Madueke dilanggar Luka Modric. Serunya, penalti ini sempat diulang gara-gara Joško Gvardiol nyolong start masuk kotak penalti dan kiper bergerak duluan, tapi Kane tetap sedingin es. Terus Kroasia nyerah? Ya enggak lah. Menit 36, tembakan melengkung ciamik dari Martin Baturina ke sudut atas nyamain kedudukan. Inggris balik memimpin di menit 42 lewat sundulan Kane yang manfaatin sepak pojok Declan Rice. Dan pas kita kira Inggris bakal santai masuk ruang ganti, boom! Di masa injury time, Petar Musa ngelepasin tendangan voli hasil umpan sundulan cerdik Ivan Perisic. 2-2, bener-bener saling jual beli serangan. Lanjut ke bagian kedua, respons cepat babak kedua. Di ruang ganti, Thomas Tuchel jelas putar otak buat ngeracik ulang strateginya. Dan tebak berapa lama waktu yang dibutuhin Inggris buat ngerespons tekanan psikologis tadi? Cuma 85 detik setelah kick-off babak kedua. Jude Bellingham nyetak gol krusial yang langsung nyapu bersih momentum Kroasia. Dia lari nyabut umpan terobosan manis dari Elliot Anderson, terus nembak bola yang kena tiang kiri sebelum akhirnya masuk. Gol ini bukan cuma soal main cepat ya, tapi bukti gimana Inggris pinter banget eksploitasi celah di sayap Kroasia sebelum mereka sempat ngerapiin formasi sehabis jeda. Sekarang, mari kita pakai kacamata analis buat ngebedah kualitas peluangnya. Angka expected goals atau XG ini benar-benar nunjukin dominasi mutlak secara brilian. Inggris dapat XG 2,8, sementara Kroasia cuma 0,71. Ini krusial banget teman-teman. Artinya, 4 gol Inggris itu bukan hasil tembakan spekulasi jarak jauh atas sekedar untung-untungan. Mereka nyiptain peluang-peluang dengan probabilitas gol yang tinggi banget, dan itu dilakukan secara sistematis. Mereka sukses matiin ruang gerak Kroasia dan mendikte aliran bola. Bagian ketiga, masterclass Kane dan Bellingham. Taktik yang jenius jelas butuh eksekutor kelas dewa kan? Kita mulai dari sang kapten. Bawa performa sensasionalnya dari Bayern Munich ke panggung dunia, Harry Kane sukses nyetak 2 gol di sini. Dan dengan torehan ini, dia resmi nyamain rekor legendaris Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak buat timnas Inggris di ajang Piala Dunia dengan total 10 gol. Luar biasa. Tapi tunggu, rekornya nggak berhenti sampai di situ. Kane sekarang jadi pemain Inggris kedua yang bisa nyetak gol di 3 edisi Piala Dunia berbeda, yaitu 2018, 2022, dan 2026. Dia sejajar sama rekornya David Beckham. Plus, berkat ketenangannya yang nggak masuk akal dari titik putih, dia resmi jadi pencetak gol penalti terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 5 gol. Ini di luar babak adu penalti ya. Kane adalah definisi nyata dari ketajaman yang konsisten. Terus kita punya Jude Bellingham. Laga ini jadi penampilan ke-16 dia di turnamen besar. Jumlah paling banyak buat pemain Eropa manapun di bawah usia 23 tahun. Coba perhatiin rasio golnya. 57% dari total golnya buat Inggris itu dicetak pas turnamen besar. Ini rasio tertinggi dalam sejarah buat pemain yang nyetak minimal 5 gol untuk The Three Lions. Dia ini memang spesialis panggung utama. Tapi yang paling bikin takjub justru etos kerjanya di belakang. Sebagai gelandang box to box, dia mimpin statistik tim dengan 3 tackle sukses.
Jadi dia nggak cuma menyerang, dia juga rajin turun, menangin bola, dan jalanin tugas defensifnya dengan sempurna. Masuk ke bagian keempat, dampak instan pemain pengganti. Keunggulan 3-2 itu sebenarnya rawan banget. Tapi insting Thomas Tuchel masukin pemain baru bener-bener berbuah manis. Ini kelihatan dari skema gol keempat yang ngunci kemenangan di 5 menit terakhir. Kita bedah pergerakannya pelan-pelan ya. Langkah pertama, ada kombinasi 1-2 dari pemain pengganti yang kakinya masih segar, Bukayo Saka dan Marcus Rashford. Langkah kedua, Rashford pakai kecepatannya buat nusuk ke dalam kotak penalti, ngelewatin penjagaan Josip Stanisic. Dan langkah ketiga, finishing dingin ke sudut kanan bawah gawang Livakovic. Skema yang sangat terstruktur dan mematikan. Gol Rashford tadi nggak cuma nyegel kemenangan 4-2, tapi juga naikin nama dia ke deretan elit super sub dalam sejarah Inggris. Sekarang dia udah ngoleksi 4 gol sebagai pemain pengganti, cuma tertinggal dari nama-nama gede kayak Jermaine Defoe dengan 7 gol, serta Harry Kane dan Peter Crouch yang masing-masing punya 5 gol. Ini ngebuktiin sedalam apa skuad Inggris sekarang. Mereka punya senjata rahasia di bangku cadangan yang siap ngubah jalannya laga dalam sekejap. Bagian kelima, bukti dominasi statistik Opta. Nah, coba kita tarik sedikit mundur dan lihat signifikansi sejarahnya. Secara psikologis, mecahin kutukan ini adalah pencapaian yang masif banget. Asal tahu aja, ini adalah kemenangan perdana Inggris di Piala Dunia ngelawan tim peringkat 15 besar FIFA sejak mereka ngalahin Argentina di tahun 2002. Yap, kemenangan atas Kroasia yang ada di peringkat 11 ini resmi mengakhiri rentetan 9 laga tanpa menang melawan tim-tim papan atas di putaran final. Beban mental bertahun-tahun itu akhirnya rontok juga. Jadi kalau kita harus narik benang merah dari performa ini adalah murni sebuah statement of intent. Sebuah unjuk kekuatan mutlak. Inggris sempat kebobolan 2 gol, kehilangan keunggulan 2 kali di babak pertama, tapi bukannya panik, mereka keluar di babak kedua, mendominasi penguasaan bola, nyiptain XG gila-gilaan dan nambah 2 gol ekstra buat nutup laga. Mereka benar-benar nunjukin mental juara yang bisa ngatasin krisis di level paling tinggi. Dengan kedalaman skuad yang ngeri banget, taktik manajerial yang cerdik dari pinggir lapangan, plus para pemain bintang yang terus mecahin rekor, Inggris jelas udah ngirim pesan ancaman ke seluruh peserta Piala Dunia 2026. Pertanyaan besar yang tersisa sekarang, dan saya yakin ini juga yang ada di pikiran kalian semua, mampukah skuad generasi ini akhirnya benar-benar bawa sepak bola pulang tahun ini? Waktu yang bakal jawab. Maka sudah gabung di Bedah Taktik hari ini, dan sampai jumpa di analisis laga seru berikutnya.